pertanyaan reflektif untuk kami para imam di sesi hari ini untuk direnungkan dan dimaknai. Anda itu imam keluarga atau keluarga imam? Sepintas, pertanyaan dari Romo Kanis ini menempatkan kita pada posisi buah si malakama. Dijawab keluarga imam, nanti dibilang nepotisme. Dijawab imam keluarga, nanti dibilang nepotisme. Kalau dijawab keluarga imam, bisa juga orang berpikir, emangnya imam itu berkeluarga? Kan sepintas bisa berpikir begitu. Tapi mungkin baik kita coba memaknai, kita adalah imam untuk keluarga-keluarga, dan keluarga adalah keluarga untuk imam-imam. Saya sendiri merasa bahwa ketika pertanyaan ini diberikan kepada kita, justru pada sore harinya kita merayakan misa di sebuah gereja berpelindungkan Santa Familia, Sikumana. Santa Familia kan berarti pelindung keluarga. Dan inilah tempat terbaik untuk kita memberikan jawaban yang, ya kalau bahasanya bacaan pertama itu, karena di gereja pasti kita dibimbing oleh Roh, maka semoga jawaban ini juga dibimbing oleh Roh. Bahwa imam untuk keluarga. Karena setelah jadi imam, imam akan melayani keluarga-keluarga. Sampai di gereja itu ada namanya komisi keluarga. Dan hari ini yang memimpin perayaan ini adalah imam ketua komisi keluarga dari Keuskupan Denpasar, Romo Adi. Imam keluarga-keluarga. Dan kita hari ini para imam merayakan misa di sini dalam bingkai OGF Unio Regio Nusra juga selalu diapiti oleh keluarga-keluarga sejak kita merayakan misa pembuka di Santa Maria Assumpta, kemudian semalam kita merayakan misa di Paroki Santo Yosef, lagi bicara tentang keluarga, Santo Yosef dan Santa Maria. Maka saya rasa ini pertanyaan yang memang baik untuk menegaskan kembali eksistensi kita sebagai imam untuk jangan melupakan keluarga. Pertama, ya secara internal kita tidak lahir dari turun dari langit, kita lahir dari keluarga. Dan tentang keluarga, Paus Fransiskus bilang tidak ada keluarga yang sempurna. Karena tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada orang yang menikah karena sempurna. Maka anak yang lahir dari setiap orang yang menikah dengan tidak sempurna akan melahirkan imam yang juga tidak sempurna. Maka jangan mengharapkan ada imam yang sempurna seperti malaikat. Karena memang imam lahir dari orang-orang yang tidak sempurna. Untuk siapa? Kembali untuk melayani keluarga-keluarga. Maka perjumpaan kita di Gereja Santa Familia adalah sebuah ekspresi kekeluargaan sejati. Di mana di dalamnya kita menemukan dan memaknai bahwa kita itu satu keluarga dalam Tuhan. Kita satu keluarga dalam gereja. Apapun latar belakang, dari manapun asal kita, apapun warna kulit, itu tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Karena yang paling penting kita sehati sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Dan kami pikir kalau Bapak Ibu, suster, keluarga-keluarga tidak menganggap kami imam sebagai bagian dari keluargamu, tidak mungkin kamu mau datang merayakan misa bersama kami. Dan kami para imam, begitu sudah diserahkan oleh orang tua atau keluarga pada saat ditabiskan, kami resmi menjadi milik dari setiap keluarga dan orang tua di mana kami diutus sebagai imam. Maka para imam dimanapun ditempatkan dan ditugaskan adalah anak-anak Bapak Ibu. Dan kamu semua adalah keluarga. Inilah definisi persaudaraan sejati ketika kita merasa satu keluarga dalam Tuhan. Karena memang tema OGF kali ini tentang kesejatian pelayanan dalam persaudaraan. Tadi Romo Kanis memberikan sebuah refleksi yang sangat bagus tentang perbedaan antara pelayan dan pengabdi. Kita itu bukan pelayan, tapi kita pengabdi. Karena kalau kita pelayan, juga apa bedanya dengan kita? Karena ada juga pelayan toko, ada pelayan restoran. Tapi kita pengabdi, artinya memberi diri untuk melayani. Maka definisi pelayan sejati adalah pengabdian. Dan itulah yang disebut dengan loyalitas dan totalitas. Dan kita menjadi imam itu adalah pengabdian.
Dan keluarga yang memberikan kita juga adalah mengabdi kepada gereja untuk memberikan anak-anaknya menjadi imam. Dan akan kembali mengabdi untuk keluarga-keluarga. Karena gereja tidak akan pernah hidup tanpa punya keluarga yang hidup. Makanya ada istilah eklesia domestika. Rumah tangga itu gereja, gereja rumah tangga. Semakin keluarga bagus, pasti KBG bagus, lingkungan bagus, paroki bagus, keuskupan bagus, gereja bagus. Maka tugas kita para imam pasti lebih gampang. Dan saya rasa Injil hari ini baik untuk memberikan inspirasi kepada kita tentang perbedaan antara pelayan dan pengabdi. Atau orang yang memberi diri. Itu nyata dalam diri Yesus dan seorang ahli Taurat. Yesus itu bukan seorang pelayan. Walaupun Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yang dimaksudkan adalah pelayanan sejati. Pemberian diri yang total yang Yesus berikan sampai dia meninggalkan keluarga demi menyelamatkan dunia sampai wafat di kayu salib. Jadi beri diri habis. Itu namanya pelayan sejati. Dan seorang pelayan sejati atau orang yang mengabdi pasti punya karakter tegas. Prinsipil. Nah itulah kenapa Yesus dalam Injil kita menemukan dia itu tidak takut berbicara. Celakalah, celakalah. Bukan karena Yesus hendak orang lain itu celaka. Tapi supaya dengan mengatakan itu orang sadar dan berubah. Jadi motivasinya bukan karena kebencian. Tapi karena rasa cinta yang mendalam untuk orang berubah. Saya itu waktu mendengar Injil ini. Saya itu terhenyak sedikit ketika seorang ahli Taurat datang. Yesus dengan bicara begitu kau menghina kami juga. Tambah lagi Yesus gas, kamu juga, celakalah kamu, begini, begitu. Nah, ahli Taurat itu pelayan, mereka kan pelayan kitab suci, pelayan kitab Taurat. Tapi bedanya dengan Yesus, kenapa? Pelayan sejati atau pengabdi seperti Yesus, dia tegas dalam prinsip dan lembut dalam cara, dan dia konsisten dan komitmen. Dia tidak takut dibenci demi kebenaran, demi keselamatan, demi perubahan. Dan pelayan sejati tidak mudah tersinggung. Saya rasa tadi Romo Kanis mengatakan kepada kita, kalau kita mudah tersinggung, berarti kita itu pribadi yang tidak mampu merangkaikan hati dan otak. Makanya gampang tersinggung, perasaan tok yang dikedepankan. Dan kami di Bali itu selalu orang bandingkan, kenapa orang Eropa atau orang Barat tidak mudah tersinggung, tapi orang Asia termasuk kita gampang tersinggung. Karena kita itu pikirannya pendek, perasaannya panjang. Tapi kalau orang Eropa atau orang Barat, pikirannya panjang, perasaannya pendek. Kita kalau menghadapi sebuah persoalan atau isu atau cerita, itu kita terhanyut betul dalam perasaan. Sampai lupa logika. Lupa berpikir jernih. Itulah budaya Timur. Yesus itu menanggalkan itu. Dan ahli Taurat ini, dia gampang tersinggung dengan kata-kata Yesus. Berarti memang dia belum bisa memadukan hati dan otaknya. Dan pelayan sejati adalah orang yang tangguh, tahan banting dan tahan uji. Orang yang bijaksana merangkaikan hati dan pikiran. Saya pikir kita belajar filsafat itu definisi filsafat jelas. Filosofos, orang yang bijak, yang mampu merangkaikan apa yang ada di hati dan apa yang ada di otak. Dan itulah kenapa imam dalam gereja Katolik selalu belajar filsafat dulu, baru teologi dan ditabiskan. Beda dengan teman-teman di gereja lain di pendeta. Yang penting kau baca kitab suci, hafal kitab suci, sudah kau jadi pengkhotbah. Kalau Katolik kan tidak. Karena betul-betul diasah di keseluruhan pribadi. Yang oleh Romo Kanis tadi bilang, ada 3 unsur di dalam pribadi kita. Jasmani, psikis, dan spiritualitas. Nah, kita jadi imam itu melampaui jasmani, jiwa, dan spiritualitas. Makanya ada orang bilang, IQ tidak cukup, perlu SQ. IQ dan SQ tidak cukup, perlu IQ dan EQ tidak cukup, perlu SQ. Jadi kemampuan otak, intelek tidak cukup, butuh keseimbangan emosi. Emosi dan intelek seimbang juga tidak cukup, butuh spiritualitas. Dan itulah imam, seorang tokoh spiritual yang melampaui apa yang dirasakan dan apa yang dilihat dengan kasat mata. Bapak Ibu, saudara-saudari, menjadi pelayan sejati dalam persaudaraan itu tidak mudah. Butuh campur tangan Tuhan, butuh doa, dan butuh selalu dibimbing oleh Roh. Maka pesan bacaan pertama baik juga untuk mengingatkan kita.
Kita tidak akan pernah menjadi pelayan sejati dalam persaudaraan tanpa kita membiarkan diri dipimpin dan dibimbing oleh Roh. Semoga Tuhan memberkati kita.